Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Sikap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, agar kita siap dalam pembelajaran, silahkan periksa dulu kerapihan tempat duduknya, juga seragamnya, dan persiapkan alat tulisnya ya. Nah, Ibu periksa dulu kehadirannya juga. Untuk hari ini, apakah hadir semua? Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, minggu kemarin masih ada yang ingat tidak? Kita itu mempelajari materi apa? Bagus. Masih ingat ya, kita mempelajari tadarus Al-Quran. Apa ya tadarus Al-Quran itu? Coba ada yang masih ingat? Siapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadarus Al-Quran itu mempelajari Al-Quran ya. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu kisah tentang Luqman ya. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya menjelaskan siapa itu Luqman. Setelah kita mempelajari materi Luqman ini, diharapkan nanti kalian dapat mencontoh atau meneladani perilaku Luqman ini ya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya kita akan mengamati video, dan yang terakhir itu nanti akan ada penilaian serta refleksi. Sekarang kita menuju kegiatan inti. Yang pertama akan kita lakukan yaitu mengamati tayangan. Silakan diamati tayangan video yang Ibu tayangkan ini. Nah, baiklah ya. Tadi tayangan yang sudah kalian lihat, kalian tonton. Nah, silakan nanti untuk lebih jelas ya. Nanti akan ada kegiatan diskusi. Tapi sebelumnya, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang tayangan tadi ataupun materi hari ini. Silakan Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa Luqman itu? Terima kasih. Sekarang coba Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pekerjaan Luqman? Nah, kemudian tadi silakan Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keistimewaan Luqman? Iya. Terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi ya, yang sudah diajukan. Sekarang ada yang mau coba menanggapi atau menjawab pertanyaan tadi? Oh, silakan. Ananda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Terima kasih. Jadi itu menjawab pertanyaan dari Yasmin tadi ya. Nah, kemudian ada lagi. Oh iya, silakan Tanji. Luqman itu merupakan hamba Allah yang selalu bersyukur.
Itu pertanyaan dari Sofyan ya. Satu lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah memberi pertanyaan, yang mengajukan pertanyaan juga menjawab pertanyaan dari temannya lagi ya. Berarti saling berbagi itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nah silakan sekarang kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Silakan diskusikan materi tentang Luqman ini. Sudah selesai diskusinya? Ya, baiklah, sekarang silahkan tiap kelompok ya, perwakilan 2 orang berkunjung ke kelompok lain untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan dari kelompok yang dikunjungi. Silahkan sambil membawa kertas ya untuk menuliskan informasi. Udah ya? Udah dapat informasinya? Ya, kalau sudah mendapatkan informasi, yang bertamu silakan kembali lagi ke kelompok masing-masing. Ya, selesai? Nah, sekarang coba Ibu minta untuk presentasi hasil diskusinya berdasarkan tadi kunjungan ya ke kelompok lain. Mulai dari kelompok 1, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Perwakilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Sekarang silahkan dikumpulkan hasil diskusinya barusan. Selesai kita berdiskusi. Sekarang Ibu mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum Ibu nanti menambahkan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Wulan dari kelompok 1 yang sudah menyimpulkan. Masih semangat semuanya? Coba tepuk semangat. 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 Iya, masih semangat ya. Sekarang Ibu akan menambahkan tadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh Wulan. Pertama, Luqman itu putra Baura bin Nahur. Bentar ya. Tareh itu nama dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Luqman ini berkebangsaan Habsyi ya, dari kota Sudan. Luqman merupakan hamba Allah yang soleh. Pekerjaannya itu tukang kayu, tukang jahit, juga menggembala domba. Nah, Luqman memiliki kekuatan dan kebijaksanaan atau hikmah sehingga beliau diangkat menjadi hakim atau qadi. Itu zaman Nabi Daud. Beliau juga menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat jadi nabi ya. Luqman ini hidup selama 1000 tahun. Beliau dikarunia banyak anak, tapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Keteladanan Luqman yang perlu kita contoh, pertama, memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan perbuatan ya. Kemudian semua yang kita lakukan niatkan karena Allah. Ini Quran surat Luqman ayat 12. Nah,
Isinya itu bahwa Luqman merupakan seorang hamba Allah yang dianugerahi hikmah, yang itu selalu bersyukur, ya. Lalu Allah mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka dia akan bersyukur untuk dirinya sendiri. Ada tidak manfaat dari bersyukur? Ada. Hati menjadi tenang, membentuk pola pikir yang sukses, juga terhindar dari penyakit dan hidup tenang. Lalu Allah pun menganugerahi Luqman ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Itu ya materi tentang kisah Luqman. Setelah belajar tentang kisah Luqman ini, diharapkan ya kita semua senantiasa berbuat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh Luqman ya dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga apa yang kita pahami ini bisa kita amalkan ya. Tuh. Nah, sekarang untuk kegiatan akhir penutup, Ibu nanti akan membagikan LKPD. Tapi sebelumnya, Ibu mau mengadakan kuis terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, perhatikan dulu. Ada seorang hamba Allah yang soleh. Dia tidak menerima kenabian tapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia yang bernama ya Luqman. Tepuk tangan untuk Ramji. Nah. Pertanyaan yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Luqman seperti manusia biasa lainnya. Guru seorang nabi, yaitu Nabi ya? Iya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah. Adapun Luqman mendapat hikmah untuk selalu ya bersyukur. Tepuk tangan lagi. Nah, untuk kelompok yang barusan menjawab kuis terbanyak, silakan maju terlebih dahulu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Semoga kelompok lain termotivasi ya, supaya dapat meningkatkan prestasinya lagi. Silakan duduk. Sekarang kita pembagian LKPD ya, untuk mengukur ketercapaian materi yang sudah kalian pelajari tadi. Silakan ya, lembar kerja peserta didik ini diisi. Sudah selesai? Silakan kalau sudah selesai boleh dikumpulkan perwakilan dari tiap kelompok untuk mengumpulkan. Ibu periksa dulu ya. Alhamdulillah Ibu barusan sudah memeriksa lembar kerjanya ya. Ternyata minggu sekarang juga ada peningkatan lagi ya untuk hasil dari lembar kerjanya. Ternyata setelah diperiksa ada 8 orang yang nilainya sama ya 90. Nah, Ibu panggil ke depan. Tepuk tangan untuk yang mendapatkan hasil LKPD yang terbaik ini. Ayo tepuk tangan. Yang lain jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan minggu depan. Selesai tadi mengerjakan lembar kerja, nah, Ibu akan memberitahukan, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI dengan materi kisah keteladanan Luqman. Submaterinya itu tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Boleh dipelajari dulu di rumah ya, dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, selesai belajar, nah, seperti biasa kita menutup pelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatannya, mudah-mudahan berprestasi terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.